Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah, kelas A semester 4 dari Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rapang. Baiklah, kali ini saya akan membahas mengenai good governance. Pengertian good governance. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Governance merupakan pergeseran makna dari government. Dalam government, negara menjadi aktor tunggal yang mengatur segala aspek kehidupan. Sementara dalam governance, negara hanya berperan sebagai regulator dan administrator. Governance bisa dikatakan baik atau good apabila sumber daya dan problem yang dihadapi publik dikelola secara efektif dan efisien. Good governance berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Sehingga good governance adalah kemampuan pemerintah dalam menjalankan pelayanan dan fungsi negara yang baik. Good governance menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara. Pilar good governance. Untuk bisa menciptakan good governance harus memenuhi pilar atau elemen dasar, yaitu yang pertama, transparansi atau keterbukaan, yang kedua, partisipator atau peran masyarakat, tiga, akuntabilitas atau kinerja pemerintah yang terukur. Prinsip good governance. Kunci utama memahami good governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Adapun prinsip-prinsip good governance yaitu 1. Partisipasi masyarakat, 2. Tegaknya supremasi hukum, 3. Transparansi, 4. Peduli pada stakeholder atau dunia usaha, 5. Berorientasi pada konsensus, 6. Kesetaraan, 7. Efektivitas dan efisiensi, 8. Akuntabilitas, dan yang terakhir visi strategis. Penerapan good governance pada sektor publik, yaitu dalam penerapan good governance pada sektor publik, seorang pemimpin dalam pemerintahan harus memahami dan menguasai manajemen, karena manajemen adalah merupakan bagian atau komponen dari good governance. Manfaat good governance. Yang pertama, berkurangnya secara nyata praktik KKN di birokrasi. 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang bersih, efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel. 3. Terhapusnya peraturan perundang-undangan dan tindakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga negara, kelompok, atau golongan masyarakat. 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. 5. Terjaminnya konsistensi dan kepastian hukum seluruh peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah. Kelemahan e-government. 1. Kelemahan utama dari e-government ialah kurangnya kesetaraan dalam akses publik untuk keandalan internet, informasi di web, dan juga agenda tersembunyi dari organisasi pemerintah yang dapat mempengaruhi publik. Yang kedua, berkurangnya interaksi atau juga komunikasi antara admin atau pemerintah itu dengan masyarakat. Sebab e-government ini dibuat guna saling berinteraksi antara pemerintahan, masyarakat, serta pihak lain yang berkepentingan. Dan yang ketiga, pelayanan yang diberikan situs pemerintah itu belum ditunjang oleh adanya sistem manajemen serta proses kerja yang efektif disebabkan kesiapan peraturan,
prosedur, dan juga keterbatasan sumber daya manusia yang sangat membatasi penetrasi komputerisasi itu ke dalam sistem pemerintahan. Baiklah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.